Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Recording in progress. Jadi kalau di Recording stopped. ayat lain Recording in progress. dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu seringkali kan memang bukan orang kafir ya. Kalau kita lihat itu kan memang sampai hari ini pun standar yang dimaksud hebat, yang dimaksud sukses, yang dimaksud dengan mencapai puncak capaian itu kan ya harta ya, harta. Dan memang kalau kita lihat di umat Islam, jangankan orang kafir. Kalau orang-orang kafir ya sejak dulu memang konsep materialis itu memang yang itu yang diakui ya itu ya. Jadi di satu waktu ada satu perdebatan tentang bagaimana seharusnya menentukan standar baik capaian individu maupun capaian perjuangan Islam ini. Satu di antaranya adalah perdebatan, bukan perdebatan ya, tapi diskusi hangat antara bin Khattab dan Abu Bakar ketika hendak menentukan mau diapakan tawanan perang yang sudah kalah itu. Umar bin Khattab dan Abu Bakar berbeda. Kalau Abu Bakar memandang bahwa nanti sebaiknya ditukar dengan rampasan perang, ditukar dengan tebusan sehingga hasil dari tukaran tebusan itu nanti bisa untuk modal perjuangan. Kita juga tidak perlu menambah musuh baru dari dendam keluarga mereka yang terbunuh. Tapi bagi Umar, nah, mereka harus dihukum mati karena mereka sudah berkali-kali mengingkari janji damai dengan Muslim, sering menusuk dari belakang, sehingga kalau orang-orang ini kita lepaskan, kita tidak hukum, mereka akan membuat kisruh lagi di masa mendatang. Itu sudah hampir pasti. Di para pengkhianat perang itu memang sejak dulu ya hukumannya hukuman mati ya. Sebenarnya Abu Bakar juga tidak keliru ya. Karena waktu itu memang perjuangan Islam sangat membutuhkan logistik besar-besaran. Apalagi ekspansi wilayah Islam juga makin meluas. Sedangkan kalau mengandalkan sahabat-sahabat Nabi sendiri, yang kaya beberapa gelintir aja ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Thalha, begitu ya beberapa. Mayoritas yang lainnya ya average, ekonominya ya biasa saja. Nah di situ menunjukkan dulu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dalam perjuangan itu standarnya itu bukan aghnia, bukan ya. Jikapun ada aghnia atau orang-orang kaya yang kemudian diberi Allah hidayah, itu hanya sebagai puzzle bahwa agama ini cocok untuk semua lapisan. Dan bagi mereka yang tidak kaya sekalipun, Rasulullah juga nggak mendorong mereka untuk biar ayo segera cari, enggak ya. Kenapa? Karena justru ternyata tulang punggung pasukan Rasulullah
yang berani terjun ke medan tempur itu ya justru orang-orang yang secara materi itu tidak terlalu mampu. Meskipun orang yang punya materi juga banyak perannya ya, termasuk menyumbangkan kendaraan untuk artileri kavalerinya dan sebagainya. Nah, orang-orang kafir dalam ayat ini itu merasa bahwa hartanya lah mereka lah yang akan membuat mereka bahagia, kekal, selamat, dan sebagainya. Jadi, kalau lihat itu, kadang kita kemudian nengok di diri kita ini ketularan istilahnya, sering ketularan dengan standar tersebut. Ketularan karena ya memang dunia zaman sekarang yang mengarahnya ke sana. Nah, orang kafir di ayat ini disebutkan innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Kalau orang dulu standar status sosial itu ya anak dan harta. Selain anak juga, selain harta juga anak. Jadi kalau anaknya makin banyak, itu status sosialnya tinggi. Apalagi kalau anak yang banyak itu adalah laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu jelas dianggap penuh kemuliaan lah. Sehingga kalau anaknya laki-lakinya banyak, wah itu luar biasa itu. Makanya satu di antara nabi yang diberikan lumayan harta itu adalah Nabi Ayub ya. Nabi Ayub yang satu di antara cara setan untuk menghancurkan iman Nabi Ayub kan izin kepada Allah untuk membunuh anak-anak Nabi Ayub, nggak berhasil, lalu membunuh seluruh harta atau ternaknya Nabi Ayub. Jadi strata sosial saat itu memang ukurannya itu adalah anak dan harta. Anaknya Nabi Ayub banyak puluhan itu. Di sini disebutkan nggak mungkin, tidak bisa menghalangi siksa Allah, harta dan anak-anakmu itu nggak bisa. Nah, siksa di sini diartikan sebagai ketidaknyamanan hidup dan lain sebagainya. Dan di akhirat apalagi mereka itu wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka di neraka akan kekal. Kalimat tidak bisa di sini sebenarnya ya kembali kepada antitesa atau jawaban dari kekhawatiran kita. Seolah-olah kalau nanti kita tidak banyak harta itu akan menderita. Padahal penderitaan yang paling utama itu ya penderitaan akhirat. Ya di dunia mungkin kalau kita kekurangan harta juga akan menderita ya. Kalau mau berobat agak susah, kalau mau beli ini itu, enggak sajek saknyet apa? Ada istilah sajek saknyet itu tahu kan? Apa sajek saknyet itu apa? Ya kalau istilah saya di kami itu sajek saknyet. Sajek saknyet itu langsung. Minta sekarang harus sekarang, Gus. Nah, iya. Kalau banyak uang kan ya bisa, Bu Mesti. Ya lah Mas Adi. Kalau banyak uang kan mau beli apa aja, mau nyuruh apa aja, bisa lah. Bahkan di kantor-kantor itu misalnya ngurus mutasi STNK ya, Mas. Kalau ada tambahannya, makin cepat toh. Nah, kalau duitnya banyak, modalnya banyak itu memang lebih enak secara duniawi, memang iya. Memang harta itu membuat orang berkuasa, itu iya. Tapi apakah harta itu membuat orang bahagia? Masih bertanya-tanya. Kalau membuat orang lebih mudah mendapatkan sesuatu di dunia, iya. Kalau lebih mudah mendapatkan kuasa, iya. Iya, sekarang banyak yang pesantren yang ditawari uang miliaran untuk misalnya nyoblos calon presiden tertentu. Ya,
Ya wallah alam, nanti kalau pesantrennya atau pak yainya atau tokoh agama entah yang dari Kristen, Hindu, Buddha semuanya, Islam juga misalnya tidak punya integritas, ya dia diterima dan nyoblos supaya siapa yang ngasih gitu ya. Nah, di situ menunjukkan harta memang sangat berkuasa di kalangan orang-orang yang tidak punya integritas. Nah, yang di ayat ini itu orang-orang kafir dan lingkungannya memang menganggap bahwa amwaluhum wa auladuhum itu, anak dan harta mereka itu cukup punya kuasa bahkan untuk menolak apa? Untuk menolak siksa Allah sekalipun. Sementara di sini disampaikan lan tughniya anhum wa amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Tidak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, baik siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Siksa di dunia loh, ayat yang menyatakan bahwa sebelum kamu itu banyak umat yang bahkan lebih hebat hartanya, fisiknya, tapi hancur kok oleh azab Allah. Makanya sisa-sisanya masih bisa kita saksikan sekarang. Sementara di akhirat, apalagi orang dibangkitkan seperti pada saat mereka dilahirkan, toh tidak bawa apa-apa. Orang pada saat dilahirkan ada yang di ujuk-ujuk kalungan emas, pakai cincin intan berlian gitu, tidak ada. Orang dilahirkan ada yang kemudian dengan pangkat presiden atau jenderal, tidak ada. Maka nanti dikembalikan kepada Allah pun sama seperti ketika dilahirkan. Kembali kepada Allah dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa. Laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Namun nanti datang kepada aku itu furoda sendiri-sendiri, juga tanpa membawa harta, tanpa membawa apa-apa. Juga tidak dalam status punya anak, punya istri, punya suami, tidak ada. Tidak ada la khullatu wala syafa'ah. Tidak ada pertalian, tidak ada tolong-menolong di sana itu. Tidak ada, sendiri wes. Makanya ada yang bilang, aku nggak usah terlalu mengandalkan amal baik. Aku nanti di akhirat pernah suka ketemu sama Ustadz ini, itu nanti aku segandolan sama itu aja lah. Tidak semudah itu, Ferguson, ya kan? Makanya sendiri-sendiri. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya. Orang-orang itu kalaupun mereka berinfak, harta mereka yang diinfakkan itu ibarat kamathali rihin, seperti perumpamaan angin yang fiha sirrun, yang mengandung hawa yang sangat dingin. Lalu asobat harsa qaumin, lalu menimpa tanaman suatu kaum, zalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka sendiri, fa'ahlakatu, maka tanah angin itu merusaknya. Jadi angin itu memang punya beberapa tipe ya. Angin yang membawa kesejukan, kalau kita duduk di bawah pohon setelah pewanas gitu, lalu ada angin semilir gitu, wah bawaannya pengen ngantuk aja ya kan. Apalagi ada angin pas ngaji aja ngantuk. Ada angin juga yang bawa bencana seperti angin taufan gitu. Tapi ada juga angin yang dingin seperti ini yang merusak tanaman. Nah, itu dijadikan perumpamaan orang-orang yang berinfak, tapi mereka orang-orang yang ingkar. Nah, ini menjadi jawaban di mana sering kan ada bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya Allah itu banyak sedekahnya, apakah diterima? Seperti ini. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayati dunya. Di sebanyak apapun mereka berinfak, kalau tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, ya seperti ini tadi itu. Kama salirihin fiha sirrun tadi, yang asobat harsa qaumil zalamu anfusahum fa'ahlakatu, malah justru menghancurkannya, tidak berfaedah apa-apa. Dan pada saat seperti itu, wa ma dzalamuhumullahu, bukannya Allah kemudian menzalimi mereka,
walakin anfusahum yadhlimun, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Telur di beberapa kasus kadang kita itu merasa bahwa yang penting kita beribadah, sedekah, diterima nggak diterima itu urusannya Allah, jangan gitu. Yang seperti ini kan memberikan kriteria mana yang diterima, mana yang tidak, ya. Dan apa di ayat-ayat seperti ini seringkali kita memberikan tafsir yang berbeda. Kenapa? Karena dimaksud dengan tidak bisa, itu ya benar-benar tidak bisa. Di ayat lain disebutkan, bukanlah anak-anakmu, bukanlah hartamu yang akan tuqarribum indana zulfa. Tidak akan kemudian itu mendekatkan kamu kepada kami. Enggak. Gitu loh. Jadi yang mendekatkan kepada kami justru adalah amal saleh yang dilakukan dengan apa? Dengan tulus ikhlas. Nah, itu. Jadi ini menjadi patokan kita, garis batas kita supaya apa? Kita tidak salah di dalam beramal, ya. Supaya kita memahami bahwa tidak gampang. Beramal itu tidak gampang dan kita harus hati-hati sejak awal, terutama menetapkan patok standar itu, ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ada, silakan. Izin Gus. Izin, ini sewu. Bismillah. Apakah ayat ini bisa dijadikan dasar bahwa Ajaran Pak Guru mengatakan bahwa kita beramal itu harus ada tanah yang kering, ada tanah yang subur. Apakah termasuk ini, Gus? Ya, sebenarnya lahan yang kering ketika kita bercocok tanam, ya. Rasul sendiri sudah menyampaikan bahwa ketika seseorang bersedekah itu perumpamaannya ada yang bertanam di lahan yang tandus sehingga tidak membuahkan tanaman baru. Ada yang seperti menyiram air di lahan yang berminyak, ya, atau bercocok tanam dia berminyak juga tidak akan tumbuh. Ada yang bisa seperti di lahan yang keras batu, memang tidak tumbuh tapi bisa menampung air. Ada yang di lahan yang sangat subur. Nah, lahan yang sangat subur ini bisa bermacam-macam. Sampean dan saya kalau misalnya bersedekah tapi salah sasaran, ya kemudian tidak berfaedah. Bersedekah kepada orang yang tidak amanah, ya memang akhirnya tidak sampai. Nah, yang kayak gitu yang harus kita hati-hati, ya. Hati-hati. Benar, jadi nanti ya akhirnya nggak jadi jariah karena ya nggak cocok dengan apa ini, kepada hal-hal yang sifatnya pendidikan, tetapi mungkin pendidikannya juga tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah yang benar, ya akhirnya malah nggak jadi jariah. Seperti itu. Makanya dalam bersedekah maupun dalam berwakaf dan sebagainya, saya harus pastikan dulu itu memang benar-benar nanti kepentingannya untuk agama, kepentingannya benar-benar agama yang sesungguhnya, ya. Agama yang sesuai dengan mujaddid itu. Ada lagi? Terima kasih, Gus. Izin Gus Lori. Enggak. Di awal pembahasan tadi
Gus Dori menyampaikan tentang perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan juga sahabat Umar tentang tawanan perang tadi. Masing-masing kan mempunyai alasan yang kuat. Nah, keputusan akhirnya bagaimana, Gus? Artinya begini, kalau kita tarik kepada kami aja, sering terjadi perbedaan pendapat di situ dan kita juga masing-masing punya alasan kan gitu. Nah, untuk menentukan kita pakai yang mana itu bagaimana, Gus? Matur suwun. Ya, jadi pada saat itu ya, kemudian ada perbedaan pendapat itu eh, di ayat yang bicara tentang itu bisa dilihat dalam surat Al-Munafikun nanti ya, tentang menyenangkan hati seseorang ketika beda. Nanti kita bicara itu. Jadi ada satu momen waktu itu setelah perang Tabuk kalau nggak salah, ada yang mengatakan perang Tabuk, ada yang mengatakan perang Khaybar itu, pasukan Muslim menang. Pasukan Muslim menang, kemudian seperti yang tadi saya ceritakan, ada sekitar ratusan tawanan lah perang. Yang tawanan perang ini sebenarnya sudah berkali-kali berkhianat ya, sudah berkali-kali juga memerangi Rasulullah. Nah, Rasulullah saat itu apakah ini harus dihukum mati sesuai hukum perang karena mereka sudah berkali-kali itu, ataukah mereka gimana? Abu Bakar ditebus saja supaya nanti untuk logistik kita, ya, Umar bin Khattab dibunuh aja sesuai hukum perang. Tapi di saat itu perbedaan pendapat itu ya Abu Bakar menyatakan kayaknya Umar yang benar ya Rasul, saya yang salah. Kayaknya Abu Bakar ya Rasul, saya yang salah kata Umar. Jadi dua-duanya tidak ngotot dengan waktu awal Nabi Muhammad mengambil inisiatif ijtihad untuk mengambil pendapatnya Abu Bakar. Ya lebih masuk akal dan lebih ini. Ya pada saat itu Umar ketika tidak dipilih pendapatnya ya samina wa ta'na, nggak kok gerundel kemudian bikin Islam tandingan, Islam perjuangan, enggak ya. Nah, samina wa ta'na sudah ketika mau akan diambil dilaksanakan, akan ditukar tubusan, tiba-tiba Allah turun dengan di surat Al-Anfal. Coba dibaca Pak Jo. Al-Anfal ayat 67. Al-Anfal. Al-Anfal 67 gitu, guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Nah itu. Jadi pada saat turunnya ayat itu kemudian Abu Bakar tuh nangis tuh. Nangis, terus ditanya sama Umar, ada apa Bakar nangis? Seandainya kemarin itu di ideku itu yang dilaksanakan, lalu turun siksa Allah, maka yang selamat hanya kamu Umar. Karena ayat itu membenarkan pendapatmu. Jadi di mana bahkan seorang Abu Bakar sekalipun tuh menyadari, apalagi sekarang hanya seorang ahli agama, ahli tafsir gitu aja udah kayak nggak pernah salah. Itu Abu Bakar itu. Dan dikoreksi, kamu kok menghendaki harta dunia, padahal Allah menghendaki harta akhirat untuk kamu. Loh, itu coba bayangkan. Itu pertimbangan Abu Bakar, sudah di atasnya wali-wali, di atasnya ahli fikih, ahli tafsir, ahli agama yang viral-viral ini, yang selalu mendorong kepada harta dunia itu. Ya kan? Padahal pertimbangan Abu Bakar bukan untuk pribadi. Untuk siapa? Untuk agama juga. Gitu saja loh, masih dikoreksi oleh Allah. Masih dikoreksi oleh Allah. Ini menjadi dasar. Waktu itu kan ya mungkin
siapa? Tapi Abu Bakar luar biasa hebatnya. Hebat dalam arti apa? Dalam arti ketawaduan hatinya. Waktu itu kan terbelah ya. Yang setuju dengan Umar juga ada, yang setuju dengan Abu Bakar juga ada. Mungkin yang setuju dengan Abu Bakar juga pendapatnya kayak umat sekarang ini. Islam itu harus banyak nanti untuk bangun ini, bangun itu. Harus ini, harus biar dihormati, biar nggak diremehkan gitu-gitu. Kalian pikir nggak punya pendapat kayak gitu? Ya punya, gitu ya. Tapi itu coba ditegur sama Allah itu tadi. Kamu kok malah gitu menghendaki harta dunia, tidak pantas seorang nabi punya tawanan hanya untuk ditukar dengan rampasan atau tebusan, padahal belum tegak agama Allah ini. Loh. Padahal saat itu modal Rasulullah juga pas-pasan untuk pertempuran-pertempuran selanjutnya, pas-pasan banget. Banyak kadang sahabat yang ingin berangkat itu tidak punya modal untuk berangkat itu, kemudian tidak bisa berangkat, nangis gitu, banyak. Nah ini bagaimana Pak Jo melihatnya? Bagaimana ya kita tetap tadi seperti yang bilang, kita butuh uang, tapi jangan terlalu mendewakan atau cinta uang. Kita butuh materi, tapi jangan menganggap bahwa materi adalah segalanya. Ayat di 116 tadi itu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, itu sebagai tamparan bahwa seringkali manusia ini menjadikan harta itu seolah-olah sebagai satu apa? Yang paling utama. Gitu loh. Jadi sudah disebut sama Allah bahwa bukanlah harta dan anak-anakmu yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah, bukan, tapi adalah amal soleh yang kamu lakukan dengan ikhlas dan penuh ketakwaan itu. Jadi bagaimana cara kita memahami itu ya dengan kembali kepada perdebatan yang sangat indah di masa Rasulullah, di mana ketika kemudian sudah dieksekusi sesuai dengan arahan 67 surat Al-Anfal tadi ya, semuanya sami'na wa ata'na ke arah itu. Irah itu. Ada lagi? Oh, silakan. Ada lagi? Ada? Oke. Nggak ada? Ada. Silakan Mas Nusianto apa? Izin Gus. Ayat tadi kan orang kafir itu kasih dekan seperti angin dingin yang merusak Gus. Jadi infaknya itu tidak diterima. Bagaimana dengan ada ayat yang berbunyi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, bahwa sedikit amalan akan ada balasannya itu Gus. Matur suwun Gus. Ya, amal yang ada balasannya itu adalah amal yang dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam ya. Kalau yang dilakukan di luar itu ya nggak ada apa-apanya. Misalnya sampean gini, sampean nggak ikut ujian, nggak ikut daftar sekolah di sekolah kelas 1. Di situ di dalamnya ada pertanyaan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ditulis di dalam soal jawaban situ. Ya dapat nilai karena apa? Kamu ikut sekolah gitu. Tapi di luar sekolah itu ada anak juga yang nulis-nulis di kertas 1 tambah 1, 2 juga. Dapat nilai enggak? Ya enggak, karena dia enggak ikut sekolah. Padahal betul juga. Maka sampean kalau mau beramal dan dapat balasan, ya harus syahadat dulu. Ya kan? Ya harus berislam dulu. Di situ nanti baru berlaku sama ya'mal mithqala sedikit apapun dihitung.
dapat nilai B, dapat nilai A, 1, 2, dan sebagainya. Kalau sampean masuk sekolah saya ibaratkan kalau masuk di dalam rumah yang disebut dengan syariat Islam. Tapi kalau di luar itu ya sama tidak akan dicatat apa-apa gitu loh. Makanya kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu sebelum Islam datang, mereka itu orang-orang yang dikenal dermawan juga loh. Semua orang-orang yang haji ke Baitullah di situ itu mereka yang seringkali nanggung makanan, komodasi dan sebagainya. Jadi makanya ketika diperintah untuk masuk Islam atau jangan dibilang jala tufsidu fil ard, kamu jangan buat kerusakan di bumi, apa yang mereka bilang? Innama nahnu muslihun. Kami ini orang-orang yang baik gitu. Tapi karena kebaikannya itu belum dilandasi oleh tauhid kepada Allah, yang nggak ada apa-apanya. Makanya hablum minallah, hablum minannas itu kayak pipeline yang nyambung, nggak bisa dipisah-pisah. Orang seringkali bilang gini sekarang itu, mas, nggak perlu terlalu inilah beribadah, yang penting baik sama tetangga. Nggak bisa begitu. Teman baik sama sesama manusia, tapi nggak baik sama Allah, ya kurang ajar. Demikian pula sama yang penting saya sholat, tergantung saya. Saman sholat atau ya apa aja, kalau medit ya nggak diterima. Itulah. Jadi itu nyambung. Ya, kelasnya. Lagi. Nah, untuk menjawab ya sebelum berakhir, untuk menjawab bahwa harta dan anak-anak bukanlah suatu yang nanti bisa membuat kita dekat sama Allah. Coba dibuka di Saba ayat 27, 37 ya. Saba ayat 37, silakan. Siapa yang tadi belum baca? Surat Saba ayat 37. Dan banyak lagi nanti ayat-ayat yang serupa ya. Sudah ketemu? Di ayat lain itu kita jelas kelihatan. Silakan Mas Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kami. Mereka itu adalah balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Di situ jelas itu. Bukan harta dan anak-anakmu yang bisa kemudian membuat kamu dekat kepada Allah, itu bukan. Siapa yang ngomong gitu itu? Allah, bukan Gus Glory. Jadi tadi itu saya hanya ngomong. Sekarang kita kan gitu, kita ini harus banyak biar nanti semakin dekat kepada Allah. Dijawab sama itu. Dan ada lagi malahan. Nantilah, besok lagi lah. Jadi nanti ingatkan, besok akan saya sebutkan ayat. Malah ayat ada yang jelas, kamu pada saat tidak punya harta, kamu minta kalau nanti diberi harta, kamu akan banyak bersedekah. Tetapi ketika kamu diberi harta sama Allah, maka tanganmu akan terikat ke belakang. Itu ada ayatnya gitu. Ada, berarti orang-orang yang janji-janjimu palsu, itu sudah ada sejak zaman Nabi itu. Sudah ada. Nah, nanti kita bahas besok lah. Tapi sebelum saya akhiri, ini yang kemarin saya sampaikan hari Kamis kalau nggak salah ya, saya bilang bahwa ada yang ngirimi buah sama saya, terus saya bilang, andai kan kita ini itu bukan anu loh ya, bukan suruhan juga bukan tuntutan ya. Jadi jangan nanti kemudian karena merasa tidak mampu terus nggak ikut ngaji, jangan kita tetap ngaji seperti biasa ya. Ya memang usulan-usulan itu baik, ada iuran, ada apa, memang dorongan untuk bersedekah itu baik dan perlu kita dukung. Tapi jangan sampai membebani, apalagi kemudian keluar dari grup, tidak ikut ngaji karena khawatir tidak bisa membayar. Oh jangan, santai aja. Ada Mas Adi, santai aja. Santai aja. Jadi jangan ya diberitahu dulur-dulur yang kemarin kan ada seruan untuk kita per bulan iuran 200.000 atau 100.000 atau apa. Jangan nanti, meskipun sebenarnya untuk semua orang mampu itu, saya yakin mampu. Tapi kadang ya
itu menjadi barrier. Wah, lo sekarang kok ngaji bayar? Enggak. Saya enggak akan pernah ngaji bayar selamanya, insya Allah. Selama hayat masih dikandung badan dan selama masih bernama Glory Islamic, enggak akan minta bayaran dari ngaji. Enggak lah, mboten ya. Apalagi SPP. Meskipun meskipun Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang, satu huruf dari ilmu yang disampaikan dalam mengajar Al-Quran itu bahkan lebih mahal daripada emas satu gunung. Ya, itu kan bagi orang yang mengetahui manfaatnya. Kayak gini dulu ya, ada dalam Suratul Nasihin. Sampean ngaji kayak gini, ini satu, Allah akan membanggakan sampean di depan para malaikat tuh. Nah, diceritakan tuh lo lihatlah pagi ini jam segini tanggal 4 November jam 5 sampai jam 6 atau jam 6 sampai jam 7 Wita itu si Marjoko, si Saiful, si Muslim, si Mujianto, si Abdullah, si Juwarno, Delopo pada ngaji itu lo hebatnya itu lo. Yang kedua, aku akan merahmati mereka dengan rahmatku. Yang ketiga, para malaikat akan berkeliling di sekitar forum pengajian itu untuk menjaganya. Yang keempat, di akhir pengajian gini nanti setelah saya salam itu, malaikat akan menyalami satu persatu tiap orang yang ikut ngaji Al-Quran ini. Loh. Jadi di akhir nanti itu sama disalami malaikat. Nah kalau sampean nanti kemudian tidur ya malaikatnya nggak jadi nyalami. Gitu loh. Gimana nyalami orang ngantuk? Kan? Makanya sama jangan ngantuk. Sudah, insya Allah kita ini sudah banyak dapat keuntungan dari ngaji ini ya. Jadi jangan menjadi beban ya. Kalaupun itu dilaksanakan monggo saja, tapi itu sebagai voluntary atau kesukarelaan yang nanti juga untuk sampean sendiri. Tapi saya sama kali nggak kemudian mengarahkan untuk menyuruh itu. Kemarin itu hanya sebagai satu paparan bahwa sedemikian berharganya lah ilmu Allah, di mana kita akan mendapatkan kemuliaan segala macam dari Allah itu ya. Dan untuk mendorong kita, belajar kita untuk sang akhirat. Jadi tidak ada, jangan sampai itu ya. Ini ada beberapa universitas yang minta saya jadi dosen di universitas mereka aja saya tolak semua loh. Serius ini. Banyak ini dosen dari para profesor udah banyak menghubungi saya untuk jadi dosen di mereka dan saya diminta juga untuk ngurusi biar nanti saya bisa ngurusi sertifikasi profesor, saya biar jadi profesor gitu mereka mintanya itu. Saya tolak kok hanya untuk belajar ngaji bareng sampean kayak gini tiap pagi. Jadi bukan karena insya Allah dalam hal dunia sudah selesai lah saya ya. Jadi kalau sebelum sampean misalnya mau ingin bayar SPP dan sebagainya, jangan sampai tadi ada yang kayaknya keluar dari grup tadi, jangan khawatir karena disuruh bayar, jangan ya. Anda ada sekolah ini gratis, ya. Pun mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah yang merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila ahli amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Amin. Allahumma atina fina fa'atana fima ta'ala barik lana wa taqabbal syarra ma qadaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hastina min al-jami syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa manfa'at. Amin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina nasrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. ونفرغ لنا صبر السلام اللهم فاضل السماوات والعالم الغيب والشهادة رب كل من هو شكر تعوذ بالله من شر البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imama